Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang izabat halu al-syaibat hala fi daminihi. Kaidah yang harus khusus di bidang muamalah menjadi sangat penting karena perhatian sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, terkait ibadah, mahdo dan hukum keluarga Islam lebih dominan dibandingkan dengan fikih-fikih yang lain. Akibatnya di bidang fikih-fikih selain ibadah mahdo dan hukum keluarga Islam, ruang lingkup ijtihad menjadi sangat luas dan materi-materi fikih sebagai hasil ijtihad menjadi sangat banyak. Al-Quran dan hadis untuk bidang selain ibadah mahdo dan hukum keluarga Islam hanya menentukan garis-garis besarnya saja yang tercermin dalam dalil-dalil yang bersifat umum. Hal ini tampaknya erat kaitannya dengan fungsi manusia yang selain sebagai hamba Allah juga sebagai khalifah fi al-ard. Oke, langsung saja kita ke materi. Pengertian kaidah izabat halu al-syaibat hala fi daminihi. Kaidah ini lebih relevan apabila diaplikasikan dalam bab buyu karena pada dasarnya hukum asal atau dasar pada syarat-syarat dalam muamalah itu halal dan mubah sebagaimana termaktub dalam legal maksim. Dan ada juga legal maksim yang menegaskan tentang bukti muamalah dapat dilihat dari perbuatan dan perkataan akidain, secara bahwa dalam setiap akad, sikat akad harus selalu diekspresikan karena merupakan indikator kerelaan dan akidain. Pada umumnya para ulama memperbolehkan jual beli akad semacam ini dan mereka menyebutnya akbid taid karena tradisi dan kebiasaan hidup manusia menginginkan hal-hal yang praktis dan tidak bertele-tele dalam bisnis. Di samping itu, kebiasaan yang sudah menjadi fenomena biasanya ini juga menjadi standar dan ukuran bahwa praktik demikian telah diterima oleh semua pihak dan tak seorang pun dari mereka yang merasakan keberatan. Bahkan sebagian fuqaha atau mazhab Hanafi memperbolehkan tidak saja dalam jual beli yang remeh seperti telur, roti, dan lain-lain, tetapi juga memperbolehkan pada semua transaksi besar seperti rumah dan mobil, sebagaimana termaktub dalam kaidah fikih. Sementara itu, mazhab Maliki tidak mensyaratkan urf sebagai patokan indikator kerelaan pihak yang melakukan akad. Baginya, akad adalah sah apabila terselenggara sebagai sukarela. Tentu pendapat ini lebih luas dan lebih mudah dari pendapat Hanafi. Kasus sebaliknya, hampir semua fuqaha tidak beriktilaf tentang muamalah yang tidak sah apabila di dalam terdapat unsur ghahar dan jahalah. B. Apabila yang terdapat kaidah aplikasi yang terdapat kaidah Adapun aplikasi kaidah izabat hali asyai bathala fi daminihi ini lebih relevan diaplikasikan pada buyu atau jual beli. Adapun jual beli secara etimologi adalah mengambil dan memberikan sesuatu. Adapun secara istilah syariat yaitu menukar harta walaupun dalam tanggungan atau dengan manfaat yang mubah, bukan ketika dibutuhkan dengan yang semisal untuk dimiliki selama-lamanya, bukan riba, bukan pula utang piutang. Menukar harta yang dimaksud dengan harta di sini adalah sebagai benda yang mubah
dimanfaatkan, bukan dalam keadaan hajat seperti emas, perak, gandum, kurma, garam, kendaraan, bejana, harta diam, dan lain-lain. Aplikasi kaidah dalam komplikasi hukum ekonomi syariah. 1. Pasal 93. A. Dalam jual beli yang fasad, masing-masing pihak mempunyai hak untuk membatalkan akad jual beli. B. Jika pembeli telah mengubah barang yang telah diterimanya, maka ia tidak punya hak untuk membatalkan akad jual beli. 2. Pasal 94. Dalam hal pembatalan jual beli fasad, jika harga telah dibayar dan diterima oleh penjual, maka pembeli mempunyai hak untuk menahan barang yang dijual sampai penjual mengembalikan uangnya. 3. Pasal 108. A. Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satu pihak pun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati. B. Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pesanan dapat menggunakan hak pilihan atau khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan. 4. Pasal 264. A. Uang muka ijarah yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditemukan lain dalam akad. B. Uang muka ijarah harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan jika membatalkan ijarah dilakukan oleh pihak yang menyewakan. Uang muka ijarah tidak harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan jika pembatalan ijarah dilakukan oleh pihak yang akan menyewa. Apabila suatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tanggungannya. Dari pembahasan di atas bisa disimpulkan bahwa kaidah ijabat hala asyai'u bahala mafi daminihi mempunyai dampak besar dalam ijtihad fikih, khususnya fikih muamalah. Kaidah ini juga banyak diaplikasikan dalam fikih muamalah kebiasaan sehari-hari. Terima kasih kepada semuanya yang sudah mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam